Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa naqibatu lil muttaqin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberi peluang menikmati hidup di dunia ini. Apalagi kita sekarang sudah hampir mendekati bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah akan umur kita, sampaikan umur kita masuk Ramadan tahun ini. Kita pun paham sekali beberapa sahabat kita, beberapa teman kita telah mendahului kita yang Ramadan tahun lalu ada sama kita, duduk bersama kita di sini, tapi tahun ini beliau telah kembali ke rahmatullah. Dan kita pun tak tahu apakah ini Ramadan kita yang terakhir, wallahu alam, kita pun tak tahu. Semoga arwah almarhum almarhumah yang telah mendahului kita diampunkan oleh Allah, dilapangkan kuburnya insyaAllah. Salawat dan salam tidak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, kita berada pada hari ini nisfu Sya'ban. Jadi malam tadi ramai di masjid-masjid mengadakan acara nisfu, ya. Tapi kalau malam ini diadakan juga bukan nisfu Sya'ban, nama nisfu nanti. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita sebelum diangkat catatan-catatan amal kita, dibersihkan sehingga bersih rasanya insyaAllah. Saya ada soalan yang menarik, saya bacakan dulu. Assalamualaikum Ustaz, soalan. Saya dah ajar adik saya dah ajar, dah didik anak saya, adik beradik saya, tapi mereka tak mau dengar lah. Kadang sampai mereka benci dengan saya. Macam mana Ustaz? Dosakah saya kalau anak tak jalankan perintah agama, solat? Gitulah. Ini kan terjadilah dengan kita-kita ni. Kita dah didik anak, bagi tahu anak perempuan tutup aurat, kan gitu. Bagi tahu anak laki-laki jangan lupa solat. Tapi itu tadi dia tak dengar. Itu satu. Kita bagi tahu adik-beradik supaya jangan tinggalkan solat. Bahkan kita dibenci. Jadi begini, saya selalu mengatakan begini. Kita kalau buat baik, dengar baik-baik. Kalau kita buat baik, banyak orang suka. Betul tak? Tapi kalau kita mengajak orang buat baik, orang tak suka. Itulah dia. Itulah ilmu dia. Kalau kita mengajak, kalau kita buat baik, orang suka. Tapi bila mengajak orang, itu mulai
Tak sikit Oh, dia begini. Ya, ini. Saya tak faham. Oh, itu betul dah jatuh. Okey. Itu yang pertama. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi. Mudah-mudahan hadis ini sebagai jawaban. Dikatakan apa di sini? Bu'istu da'iyan wa muballighan wa laisa ilayya minal hidayah say'un wa khuliqal iblisu muzayyinan wa laisa ilaihi minad dalalatil say'un. Ini jawapannya. Apa kata Rasulullah? Aku diutus untuk menyeru dan menyampaikan risalah, dan aku sama sekali tidak punya hak untuk memberikan hidayah atau petunjuk, dan iblis itu diciptakan untuk membujuk dan sama sekali tidak mempunyai hak untuk menyesatkan. Okey, jelas. Rasul sendiri, Nabi sendiri pun mengajak, seandainya kita ni baik, kenapa? Kerana ada hidayah Allah. Ya kan? Kalau tidak ada hidayah Allah, itu rasa-rasa itu tak mungkin jadi baik. Nah, yang berhak mutlak memberikan hidayah ini hanya Allah. Rasulullah menyampaikan, mengajak. Kalau Rasulullah saja berhak cuma menyampaikan, mengajak, apatah lagi kita. Ya kan? Seandainya Rasulullah itu boleh memberikan hidayah, tentu paman beliau Abu Talib masih Islam. Apalagi itu Nabi Ibrahim. Kalau andai kata Rasul boleh kasih hidayah, tentu bapaknya Islam. Andai kata Rasul boleh kasih hidayah, tentu siapa? Nabi Nuh. Ya kan? Anaknya. Tapi karena memang hidayah tidak, itu mutlak Allah yang kasih. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, tugas kita orang tua mendidik, mengajak anak supaya taat pada agama. Hidayah Allah. Setelah kita didik, setelah kita ajar, dia tak dengar, dia tak menjalankan, itu urusan dia sama Allah. Urusan dia sama Allah itu. Bukan urusan kita lagi itu. Tugas kita mengajak, mengajar, mendidik, sudah. Hidayah urusan Allah. Itu. Oleh karena itu sekali lagi, cuma kadang-kadang masalahnya jangan pula dijadikan hidayah pula. Kenapa tak salat? Hidayah tak dapat. Itu pun satu problem lagi. Itu satu problem lagi. Jadi begini, saya perlu jelaskan. Sebenarnya hidayah itu sudah dikasih Allah. Tinggal kita mau atau tidak mau mengambil hidayah itu. Apa contohnya? Quran itu hidayah. Quran itu petunjuk. Islam itu hidayah. Ya kan? Tinggal lagi mau atau tidak mau dia mengambil Quran. Dia macam mana nak baca Quran? Nak mengamalkan Quran? Dia tak tahu. Macam mana? Macam mana nak mengamalkan Quran? Dia pun tak faham. Jadi sebagai jawaban, barangkali kita sebagai orang tua hanya mampu mendidik, mengajak, mengajar. Soal dia nak amalkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu ya jawapannya. Halaman, hari kita buka halaman 465, keutamaan wuduk. Halaman 465. Al-Faqih menuturkan dari Abu Ja'far, panjang nih rawi dia ni, dari Abu Ya'qub Ishaq bin Abdul Rahman Al-Qarib, dari Abul Abbas Al-Fadil, panjang.
Intinya dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, saya bertanya kepada Amr bin Anbasah, kenapa kamu disebut orang keempat dalam Islam? Ini dia. Kenapa Amr bin Anbasah ini disebut orang keempat dalam Islam? Maka ia menjawab, dahulu saya berpendapat bahwa manusia itu berada dalam kesesatan dan saya sama sekali tidak percaya terhadap berhala. Kemudian saya mendengar seseorang yang memberitahukan tentang berita-berita Mekah. Maka saya langsung berangkat ke Mekah, dan saat itu dakwah Rasulullah SAW masih sembunyi-sembunyi karena belum diterima oleh kaumnya. Dengan cara yang halus dan sembunyi-sembunyi saya datang ke rumah beliau. Lalu terjadilah dialog seperti berikut, hadis panjang. Jadi masih awal-awalnya lah Islam Rasulullah berdakwah kan belum diterima oleh kaum Quraisy. Lalu diam-diam dia jumpa Rasulullah SAW, Amr bin Anbasah ini. Hadisnya panjang, kita buka terjemahan saja halaman 467. Saya bertanya, siapakah kamu? Maka Amr ini bertanya kepada Rasulullah, siapa kamu? Maka Rasulullah menjawab, aku seorang nabi. Apakah nabi itu? Beliau menjawab lagi, nabi itu utusan Allah. Saya jelaskan sedikit apa bedanya antara nabi dengan rasul. Kalau nabi, dia mendakwahkan agama Allah hanya untuk lingkungan keluarga dia saja, kaum kerabat saja. Tapi kalau rasul, kaum kerabat, keluarga, dan kaumnya keliling. Jadi kalau bahasa mudahnya begini, kalau rasul itu mungkin dia punya daerah kecil lah sikit. Tapi kalau rasul itu lebih luas. Makanya kalau seorang nabi belum tentu jadi rasul. Tapi kalau seorang rasul itu sudah pasti nabi. Jadi kalau jumlah nabi berapa? 124.000. Nabi beramai 124.000. Kalau rasul cuma 313. Ya, itu perbedaan. Lalu ditanya lagi, saya siapa kamu? Apakah nabi itu? Beliau menjawab, utusan Allah. Dia bertanya lagi, Allah mengutus kamu untuk apa? Lalu beliau menjawab, supaya mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, menghancurkan berhala dan menyambung tali persaudaraan. Saya stop sini dulu, saya menjelaskan. Tugas Rasulullah itu untuk kembali tauhid, mengesahkan Allah, tidak dibenarkan syirik. Ya, maka saya katakan, tolong dipahami. Kalau kenapa Allah itu marah kita syirik? Terutama kita yang sholat lah. Saya katakan. Karena kita sendiri sholat. Ada itu kan. La syarika lahu wa bizalika umir wa ana minal muslimin. Ya Allah, aku tidak akan berlaku syirik kepada engkau. Aku tidak akan menduakan engkau karena aku orang Islam. Tapi kenyataannya macam mana? Sampai ke Melaka cari bomo. Macam tahu je Ustaz, ada kawan saya pernah pergi Melaka, orang ajak lah. Semua kereta Singapura. Mana beramai betul. Saya bilang kenapa? Berobat. Saya pergi mana? Hulu Tiram. Saya pun pergi. Jumpa
Saya tengok yang mengobat macam tak yakin aja. Sembahyang ke tidak dia? Dia pakai macam-macam lah syaratnya. Saya tak betul ini. Tapi lah cari kalaunya laju. Itu kadang jadi masalah. Satu. Yang kedua, tugas Rasulullah apa? Menghancurkan berhala dan menyambung tali silaturahim. Saya ingatkan kita, Ramadan ni dah depan mata. Saya ingatkan betul-betul, termasuk diri saya. Jangan sampai kita ini termasuk dalam hadis yang dikatakan Nabi apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak, kata Nabi, orang yang berpuasa, puasanya tak dapat apa-apa, lapar haus saja, tak ada pahala. Sebab salah satunya apa? Kerana putus silaturahim. Dia kalau kita disebut silaturahim, itu berarti renggang selama ini. Kalau putus, disambung. Saya selalulah menyampaikan ini. Kan kita selalu dengar Ustaz Sarahan, barang siapa tak tegur siapa lebih dari 3 hari, itu kan ada tu, Allah tolak amalnya. Tapi ingat, tak tegur siapa pasal apa? Pasal ada kebencian. Ada kebencian dalam hati. Itu yang membuat dia tak terima amal. Tapi tak tegur siapa, tak ada benci, tak ada masalah, tak ada masalah. Saya punya tetangga, saya rasa dah 2 tahun tak tegur dengan saya. Dia kerja pagi, balik malam. Bila nak jumpa dia? Jadi tak ada masalah. Walaupun dah 2 tahun tak tegur. Tapi tak ada masalah, tak ada rasa sakit hati. Itu tak masalah. Saya tak tegur, kita tak tegur memang kerana ada rasa benci, sakit hati itu. Maka saya katakan sebelum Ramadan ni sampai, adik-beradik, kebanyakan adik-beradik lah, anak, beranak, saya sedih lah. Ada satu orang tua, ya, dia hantar mak dia pergi mana? Tempat orang tua tu. Padahal anaknya 4. Saya 2 hari yang lalu lah. Anaknya 4 boleh maknya masuk di tempat orang tua. Saya bilang, Masya Allah. Saya kalau mikir kalau boleh diizinkan syar'i, saya nak ambil orang tua tu. Cuma tak sedap lah saya. Saya sendirian. Nanti sangka orang tak apa pula nanti. Ya kan? Ini orang tua ni apa hal ni kan? Ya kan? Jadi masalah. Saya betul. Itu pintu surga. Itu kan pintu surga. Campakkan dia. Makanya Nabi mengatakan, apabila engkau mendapati kedua orang tuamu masih hidup atau salah satunya masih hidup, tidak membuat engkau masuk surga, maka engkau adalah anak yang malang, anak yang rugi. Ya? Jadi sekali lagi, siapapun di antara kita yang ada putus silaturahim, okey, tegurlah. Dari sekarang diniatkan kalau aku jumpa, okey, aku tegur. Diniatkan dulu sekarang, buang. Ingat ya, kita sambung silaturahim, kita tegur dia bukan pasal dia tahu, pasal kita ingin puasa kita ni diterima Allah. Kita ingin solat kita pun diterima Allah. Kita mengalahnya karena Allah. Dia lah. Kadang ada juga orang-orang ni, kita tegur dia sibuk promo ke mana-mana. Semalam aku jumpa dia tergedek-gedek nak tegur aku buat dia je. Astagfirullahaladzim, macam nak kena lempang lagi. Dia tak layan tu dia punya masalah. Tapi yang penting kita, ya? Baik. Lalu dia bertanya lagi, siapakah yang bersama kamu dalam masalah ini? Maka Rasulullah menjawab, orang yang merdeka dan hamba saya. Iaitu maksudnya siapa? Abu Bakar dan Bilal. Memang waktu itu Abu Bakar dan Bilal sudah masuk Islam. Lalu dia bertanya lagi, bagaimana kalau saya ikut denganmu? Maka beliau bersabda, saat ini belum boleh. Lebih baik kembalilah kamu ke keluargamu, dan nanti bila kamu mendengar aku telah berhasil, maka datanglah masuk Islam.
Karena memang waktu itu keadaan belum memungkinkan, Islam belum terang-terangan lah. Jadi demi keselamatan kau nanti, bukan Nabi tolak, bukan. Jangan salah paham, bukan Nabi tolak, tidak. Cuman keadaan, bayangkan aja lah, Bilal sendiri diazab macam mana, gara-gara menyebut Allah. Diazab di tengah panas, dibaringkan, tak ada baju, bayangkan, untuk mengakui Lata dan Uzza, berhala itu. Tapi Bilal tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Nabi tak maulah orang ini jadi korban lagi. Nanti kata Nabi, kalau dah berhasil, engkau datanglah. Jadi dia mengatakan apa? Aku orang keempat. Dia sudah berasa, dia sudah menyerahkan diri jadi Islam. Jadi waktu itu siapa? Rasulullah, Abu Bakar, Bilal, dia. Itulah maksudnya itu, orang keempat itu. Setelah saya mendengar Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, saya pun segera menyusul ke Madinah dan langsung menemui beliau serta berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengenal saya?" Rasul mengatakan, "Saya kenal." "Bukankah kamu datang kepadaku di Mekah?" Saya berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang Allah Ta'ala ajarkan." Ini ilmunya nih. Lalu beliau bersabda, "Apabila kamu telah selesai salat subuh," artinya dia sudah Islam, "maka berhentilah dari salat sampai matahari terbit. Dan apabila matahari terbit, jangan mengerjakan salat sampai matahari naik. Sebab pada saat itu matahari terbit di antara dua tanduk setan, dan orang-orang kafir sujud kepadanya." Saya perjelaskan nanti ini, baca dulu. "Apabila matahari sudah terbit kira-kira 1 atau 2 tombak, maka salatlah, karena salat pada hari itu disaksikan dan dihadiri oleh malaikat, sampai bayangan tombak persis di bawah matahari tepat di atas kepala, maka berhentilah dari salat, karena salat itu jahanam sedang menyala-nyala." Oke, saya mau jelaskan. Ini kalau dibaca, selepas salat subuh. Selepas salat subuh. Okey, ini satu kisah dulu saya sampaikan. Ini contoh. Haji Hasan, dia tidak pernah meninggalkan salat sunat fajar. Ini contoh. Dia memang tak pernah tinggalkan salat sunat fajar. Satu hari dia tertidur kesiangan, itu pendek cerita, kesiangan. Lalu dia mengqadha salat subuhnya, ya kan? Sebagian besar ulama membolehkan Haji Hasan melakukan salat sunat fajar, karena itu ada terjadi ketika satu hari seorang pemuda, orang laki-laki, salat bersama Rasulullah jemaah subuh. Selepas salat subuh kan tak ada salat sunat. Dia salat sunat. Maka Nabi tanya, "Kau salat apa ni?" Baru dikasih tahu, "Ya Rasulullah, saya ini orang yang tidak pernah meninggalkan salat sunat fajar." Karena salat sunat fajar itu kan fadilahnya besar, fadilah seisi dunia. Saya sayanglah, makanya tadi saya lepas salat subuh saya kerjakan salat sunat fajar. Nabi diamkan. Namanya sunnah takririyah, dibenarkan walaupun diam. Ya. Jadi boleh. Jadi kalau kita terlambat, tapi dengan syarat, memang itu dia tak pernah tinggalkan. Itu pula, jangan pula bila saya cakap gini buat pula sih. Bukan, jangan salah paham pula nanti. Itu satu. Di sini dilarang selepas salat subuh, maka tidak ada salat sunat sampai matahari terbit. Setelah terbit ada salat, tapi tidak begitu populer. Salat apa? Isra'. Tapi tidak begitu populer, rasa katakan. Tapi ada yang buat. Kenapa?
Karena kata Nabi, terbitnya matahari, nanti saya ceritakan di atas dua tanduk setan, perlu penjelasan. Itu saatnya orang kafir sujud kepada Allah. Nah, itu sebabnya kenapa kita sujud kepada Allah sebelum terbit matahari, supaya kita lebih dahulu menyembah Tuhan kita daripada mereka. Mereka menyembah Tuhan mereka terbit fajar, kita lebih dahulu sebelum. Kalau kita sembah Allah pukul 9 baru subuh, sengaja buatlah lepas terbit, berarti kita kalah dari orang kafir. Orang kafir menyembah Tuhan mereka itu selepas terbit matahari. Nah, jamaah, saya jelaskan sini. Matahari terbit di atas dua tanduk setan. Jangan pula dibayangkan setan bertanduk ni. Macam ni susah nak cakap ni. Ini bahasa yang perlu ditakwil, perlu dipelajari, dipahami bahasanya itu. Tanduk itu apa? Tanduk kambing ya contoh. Untuk apa tu? Senjata bagi kambing. Ya kan? Senjata kan? Menikam. Tanduk apa? Tanduk kerbau. Tanduk. Jadi terbit matahari itu senjata bagi setan untuk menikam kita. Setan itu apa? Lagi satu masalah. Setan yang dimaksud di sini, jangan bayangkan pula wujud makhluk Allah, setan bertanduk, di situ pula matahari. Bukan. Setan di sini maksudnya sifatnya. Yang disebut apa? Sifat saitoninya. Kan selalu cakap sifat saitonia. Kalau manusia sifat apa? Insaninya. Kalau binatang disebut apa? Sifat bahaimia. Kalau malaikat, iblis sifatnya apa? Saitonia. Nah, sifat saitonnya apa? Sombong, hasad, dengki, iri, pendendam. Itu makanya maksudnya terbit matahari apa? Pagi aja kita bangun tidur, itu dah ditikam kita oleh setan dengan sifat sombong, dengki, iri. Itu saya minta maaf kalau ada seseorang sombong, hasad, dengki, iri, pendendam berkumpul pada dia, sebenarnya dia setan. Itu yang katakan, aku berlindung ya Allah dari setan yang nampak dan setan yang tak nampak. Yang tak nampak jelaslah iblis. Yang nampak siapa? Manusia kan? Nah, jadi ketika manusia sifat sombong, hasad, dengki, iri, pendendam, sudah, dialah setannya. Dia setan. Bahkan saya katakan, manusia ini lebih setan dari setan. Itu dia. Betul, manusia ini lebih dahsyat dari setan. Setan dia menggoda bisik-bisik, tak dengar. Betul tak? Dia bisik. Orang menggoda terang-terang lah. Manusia menghasut, setan menghasut dia diam-diam, sembunyi, tak ada suara. Kawan ini menghasut terang-terang, dengar orang itu. Kalau setan dia tak mau sujud kepada Adam, dia tak nak sujud kepada Allah, bayangkan. Lebih setan lagi dia. Jadi terbitnya matahari, kita dah ditikam oleh apa? Oleh sifat setan tadi. Itu senjata setan itu. Hasad, sombong, dengki. Itu. Makanya saya dalam hadis tadi, saya ulang balik hadisnya, sampaikan apa tadi? Sekejap. Mana pula lah dia? Di sini ada pernyataan apa? Okey. Wa khuliqa iblisu muzayyinan
Walaisa ilaihi minad dhalalatin sayun. Iblis itu diciptakan untuk membujuk, dan iblis tidak ada sama sekali punya hak untuk menyesatkan. Itu dia. Saya ulang balik. Kalau Nabi tugasnya hanya mengajak, menyeru, dia tidak ada hak untuk memberikan hidayah. Tuh. Kalau setan tugasnya membujuk, merayu, menggoda, dia tidak berhak menyesatkan. Itu dia. Dia goda aja dia. Tinggal kita, kalau dah tergoda, itu kita lagi salah. Makanya terang-terangan Allah awal-awal kasih tahu apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kum adu mubin. Engkau jangan ikut jejak langkah setan. Karena setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Yang namanya musuh takkan kita dekat. Jangan ikuti jejak langkah setan. Apa itu? Maksudnya sifat-sifatnya jangan diikut. Ya, sifat. Terutama sifat sombong lah. Sombong, takabur, hasad, dengki, iri, pendendam, itu sifat setan. Ya. Jadi selepas solat subuh tidak ada solat sunat. Ya. Kecuali sudah sampai sepenggalah Isra. Nanti bila sampai apa dipanggil 2 penggalah, ada solat apa? Solat duha. Batasnya bila sampai matahari di atas. Tapi saya baca hadis Rasulullah SAW itu solat duha bila dulu kan tak ada jam, cuman bayangannya begini, terasa panasnya di tengkuk. Itu. Jadi kalau dia datang sekarang 10 lebih, 10 lebih, pukul 8 dah boleh duha memang. Tapi waktu yang bagus itu 10, kan? Karena sudah terasa panas tengkuk itu. Jadi selepas sini ilmunya apa? Tidak ada solat sunat selepas solat subuh sampai terbit matahari. Selepas itu ada dikerjakan solat Isra, lalu solat duha. Sampai bila? Sampai matahari. Kenapa? Karena waktu matahari tegak itulah neraka jahanam dinyalakan. Apabila sudah condong, maka sesungguhnya solat pada waktu itu disaksikan dan dihadiri oleh malaikat sampai mengajarkan solat asar. Maksudnya solat apa? Solat zuhur. Dan saya jelaskan sedikit. Solat zuhur dalam hadis yang lain itu saatnya terbuka pintu langit. Ada orang yang tidak tahu rahasianya. Begini, ada satu hadis yang disampaikan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sebuah pertanyaan Yahudi waktu itu. Apa rahasia solat di antara solat zuhur? Nabi mengatakan apa? Apabila zuhur itu saatnya neraka jahanam dinyalakan, dihidupkan betul-betul. Nah, siapa yang mendirikan solat zuhur waktu itu, maka orang ini tidak akan disentuh panasnya neraka jahanam. Itu satu. Yang kedua, pada waktu zuhur itu kata Nabi, kullu syai'in, segala sesuatu, binatang yang di laut, binatang yang di hutan, segala sesuatu ciptaan Allah, yusabbihu, bertasbih kepada Allah pada saat itu, saat zuhur itu. Binatang, tumbuh-tumbuhan, semualah makhluk Allah sedang bertasbih kepada Allah. Kita ni
bukankah termasuk ciptaan Allah dan paling mulia lagi? Maka kita diminta sama untuk memuji Allah melalui solat. Cuma kadang-kadang, inilah saya semalam terjadi debat orang tua lah, salah faham. Jadi satu orang tua ni dia tanya, awak tak solat ke? Awak solat 5 waktu, saya 24 jam. Itu dia. Awak solat 5, saya solat 24 jam. Jadi mana ada solat tu 5 waktu, Allah tentukan 5 waktu, bukan 24 jam. Bila nak kerja, bila nak apa. Itu. Jadi saya cakap, inilah kalau itik jumpa ayam, itik berbual dengan ayam macam mana? Tak nyambung dia. Saya tidak menyalahkan dua-duanya, tidak. Saya tak salahkan. Yang satu mengatakan solat itu 5 waktu. Betul. Secara syariat. Syariatnya kan ya. Syariat mengatakan solat 5 waktu. Awal takbir, akhir salam. Yang satu ini mengatakan aku solat 4 jam. Karena solat itu dalam bahasa maknanya apa? Doa kan? Itu. Solat secara syariat itu dia. Yang kita rukuk sujud itu. Tapi secara bahasa solat itu apa? Doa. Bahkan dalam Quran diajarkan apa? Aqimis sholat bizikri. Dirikan salat untuk mengingat aku. Sehingga ada orang paham, asal ingat Allah, salatlah itu. Itu pun keliru juga. Ada juga. Jadi secara syariat, salat itu sudah diatur daripada takbir sampai salam. Tapi dari segi bahasa, maknanya itu salat itu doa. Jadi kalau orang tu cakap aku solat 24 jam, betul juga kalau dia berdoa. Tapi saya rasa tak mungkin juga lah. Ini perlu saya sampaikan saja. Jadi kalau orang cakap, ada kadang-kadang, boleh tak wanita haid solat? Oh, jawabnya tak boleh. Ya kan? Pasti kita tak boleh. Secara syariat tak boleh. Tapi kalau dia maknakan solat itu doa macam mana? Boleh tak? Nah kan itu. Ya, itu kadang-kadang ini ustaz dengan ustaz bergaduh. Padahal permainan bahasa. Samalah. Saya cakap sama Haji Junaidah menyuruh orang solat haram. Macam mana? Boleh tak? Boleh terima tak tu? Pak Imam. Tu saya cuba dulu ni. Gunakan bahasa. Cikgu sekali cikgu dia tahu tu. Suruh orang solat hukumnya haram. Macam boleh terima tak? Terima? Tak betul? Tak betul. Saya ulang bahasa balik. Saya ulang balik bahasa tu. Ini kan bermain bahasa ni. Ya? Menyuruh orang solat hukumnya apa? Haram, saya cakap. Itu bahasanya tengok. Orang solat kau suruh apa? Orang solat kau suruh. Dia solat, kau pergi suruh buka pintu, kau pergi suruh hidupkan air. Nah, itu kan bahasanya begitu kan? Itu makanya orang tu kadang-kadang dari segi bahasa dia mainkan ya. Ya kan? Ini kadang-kadang semua ni pakcik-pakcik kedai kopi. Cerita agama, ceritanya kau nyuruh orang solat. Kalau orang tak faham, bergaduh. Betul tak? Kalau ada menyuruh orang solat itu haram, mengamuk kawan. Padahal dia bermain dari segi bahasa itu, bukan hukum. Itu. Ini sekadar penambahan ilmu aja Pak Imam. Baik. Jadi sekali lagi saya katakan, ketika solat zuhur itu bertasbih seluruh makhluk. Maka kita hendaklah memuji Allah ketika itu.
Ya. Dan salat itu disaksikan oleh para malaikat sampai kamu mengerjakan salat asar. Apabila kamu telah mengerjakan salat asar, maka berhentilah dari salat sampai matahari terbenam. Makanya selepas salat asar kan tidak ada salat sunat. Maksudnya apa? Salat sunat yang tidak ada keperluan. Sekarang gini, saya masuk masjid selepas asar, boleh tak salat tahiyat masjid? Ada keperluan boleh. Jadi itu dipahami. Jangan salah paham. Sama gini, tidak apa? Ada itu. Tidak boleh salat sunat. Tidak ada salat sunat sebelum maghrib, itu kan? Itu ada perhatikan itu. Mana ada salat sunat sebelum maghrib? Sebenarnya ya, tak ada. Itu dia salat, itu kan dah maghrib masuk. Tengok. Begitu azan di mana? Azan itu masuk tak maghrib? Salat sunat, kan ini bahasanya di mana? Tiada salat sunat sebelum. Itu udah azan dah maghrib dulu. Kan macam mana itu? Itulah, itu kadang-kadang ini ulama dalam pentafsiran itu. Makanya tadi saya katakan, ini sengaja saya sampaikan, inilah kadang-kadang permainan di situ. Tidak ada sholat sunat sebelum maghrib, kan itu kan bahasanya. Sekarang kan ada orang sholat sunat, ada kan? Tak boleh kita larang. Kenapa? Karena tiada sholat sunat sebelum maghrib. Sekarang dah azan, dah maghrib belum? Berarti tak boleh. Itu masalahnya. Itu kan ada keperluan boleh. Keperluan namanya itu. Yang tidak dibolehkan itu yang tak ada keperluan. Ya, salat rawatib contoh-contoh lepas asar, mana ada salat sunat rawatib, tak ada, lepas. Jadi kadang-kadang Pak Imam di sini kadang-kadang orang itu dengan bahasa, sudah cepat menghukum. Betul. Kalau tak hati-hati kita. Padahal Nabi kan pernah buat salat sunat sebelum maghrib itu, ada buat, ada hadis itu. Walaupun dipersoalkan itu, kita bukan ahli hadis ya. Tapi bahasanya itu, tiada salat sunat sebelum maghrib, kan itu bahasanya. Tapi dah azan, berarti dah maghrib lah. Sama orang tanya saya, Ustaz, Bilal tu kalau belum puasa, dia sudah azan ke buka atau sebelum? Oh, tu macam mana? Yang dia, itu dia buka dulu baru azan atau azan dulu baru buka? Azan tu menunjukkan masuk. Dia bila dia buka kan? Inilah kadang-kadang. Bukan begitu. Sekarang ada jam. Katalah maghrib itu masuk berapa? 7.12. Kata 7.12. Imam tu bila tu tahu 7.12 dah masuk, dia minum seteguk, dia azan, tak ada masalah. Tak ada masalah itu. Tak ada masalah. Baik. Dan matahari itu akan terbenam di antara dua tanduk setan. Dan orang kafir sujud kepadanya. Okey. Dari setan matahari artinya malam itu kan time rehat kita. Maka rehat kita, malam kita itu perasaan tetap dibawa juga sifat-sifat tadi, sombong, hasad, dengki tadi itu, ya. Baik. Ini masuk pada kajian. Lalu saya berkata lagi, ya Nabi Allah, beritahukanlah kepadaku tentang wudu. Ini beliau bersabda, tiadalah salah seorang di antara kamu yang menyiapkan uduknya kemudian ia berkumur menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya, melainkan dosa-dosa mulut dan hidungnya keluar bersama dengan air ketika ia mengeluarkan air itu.
jamaah yang berbahagia, kalau bab wuduk ni, silakan rujuk Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 6 itu tuntunannya. Saya selalu sampaikan. Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, iza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Bila kamu, kata Allah, ingin mendirikan solat, faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Itu sebablah menurut Imam Syafi'i, niat kita berwuduk dipasang waktu ingin cuci muka. Kenapa waktu cuci muka? Karena menurut Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, niat itu hendaklah di awal perbuatan. Itu. Contohnya kalau solat, di mana awal perbuatannya? Takbir. Maka pada takbir itu dipasang niat. Cuma kalau kita ambil Ramadan, awal puasa bila? Kan terbit apa? Masuk ni subuh. Kalau itu jam kita nak berniat, itu kan memberatkan. Kecuali puasa boleh dipercepat. Kalau puasa, itu yang paling penting kan niatnya malam. Tapi kalau puasa sunat, seandainya kita lupa, kita boleh berniat di siang itu, tapi lanjutkan puasa, boleh. Tapi Ramadan tak boleh. Ramadan tak boleh. Makanya ada ulama menganjurkan kita berniat malam puasa, hari pertama, besoknya puasa. Maka kadang-kadang ada ulama menganjurkan sebulan, untuk sebulan. Mana tahu kalau terlupa sudah ada cover. Itu pendapat ulama lah. Jadi kita pasang, pertama sengaja aku niat puasa esok hari, ya, esok hari kena bulan Ramadan, kena Ta'ala. Lalu dia tambah lagi, sengaja aku berpuasa sebulan Ramadan. Kenapa? Takut dia terlupa. Takut terlupa. Jadi kalau kita berwuduk kumur-kumur, itu dosa-dosa dari mulut ni keluar. Keluar. Dan diusahakan menghirup air ke hidung. Kemudian membasuh muka sebagaimana diperintahkan Allah, melainkan dosa-dosa mukanya keluar bersama dengan air. Kemudian ia membasuh tangannya sampai kedua siku sebagaimana diperintahkan Allah, melainkan dosa-dosa kedua tangannya keluar dari ujung jari-jarinya. Saya ingatkan, basuh tangan dalam ayat ini sampai ke siku. Buka Quran, ya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Jangan dibalik. Dari siku ke tangan. Itu melawan toke. Bukan. Dalam hadis ini pun dikatakan dari tangan ke siku. Saya tidak mengatakan kalau tangan siku dari siku ke tangan batal, bukan. Tapi tidak mengikuti perintah Quran. Tak mengikuti perintah Quran. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai ke siku. Yang kedua, kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki, ini contoh kaki, sampai dua mata kaki diangkat. Kalau kita buka paip, air ambil kena betis dulu, kan ada tu ke? Dari betis ditarik ke bawah gitu kan? Ini salah. Kenapa? Bila air ni sampai di sini, dia turun, dia jadi air apa ni? Pertama air mutlak lah. Kalau dia turun, air bekas tak sini? Mustakmal. Mustakmal air apa? Air suci tapi tidak mensucikan. Kan itu nanti hukumnya. Kita kan boleh memperbaiki sekarang ini. Kalau maka kita hati-hati. Buka paip, kalau ada saya tengok dia sorongkan betis tu. Ya kan, nanti dari betis ini nanti dia tak boleh. Angkat kaki itu. Angkat, sela-sela itu. Betul-betul. Itu penting. Ya. Dan Imam Al-Ghazali mengajarkan kita, saya ajarkan juga, mengingat aja. Kalau tulis lama nanti. Ini, doa cukup dalam hati. Nak lafaz boleh lah, tu jangan buat-buat pula. Doanya simple, yang mudah diingat aja. Ketika meletak cuci tangan, ya kan? Doanya apa? Ya Allah,
haramkan tanganku ini atau jauhkan tanganku ini menyentuh apa yang kau haramkan. Itu yang kita paham lagi. Jauhkanlah tanganku ini menyentuh apa yang kau haramkan. Apalagi kumur-kumur. Ya Allah, bersihkanlah lisan aku dari berkata maksiat. Lalu ketika membuang air itu apa? Jauhkanlah penciuman aku, penciuman neraka. Sekarang cuci muka. Niat itu pasti. Nah, selepas ni baca, ya Allah, berikanlah cahaya di wajahku sebagaimana bercahayanya wajah-wajah orang yang kau ridhoi. Yang ketiga, jangan kau gelapkan wajahku seperti mana gelapnya wajah-wajah orang kau murkai. Jangan pasang pemanis pula. Ada kawan saya tu, amalkanlah. Kalau itu, tapi saya kasihlah kalau nak amalkan di luar salat, dulu untuk amalkan tak masalah. Khas bagi laki-laki, perempuan diam. Ini khas bagi laki-laki. Ketika cuci muka, tapi bukan waktu beruduk Ingat, bukan waktu beruduk. Dia akan berdoa. Apa dia doanya? Allahumma ja'alni nuru Yusuf ala wajhi. Faman ra'ani yuhibbuni mahabbatani. Ya Allah, berikanlah cahaya Nabi Yusuf di wajahku. Siapa yang memandang wajahku jatuh cinta dan suka pada aku. Boboy, jangan amalkan. Abai, boboy dah expired. Kita ini saya kasih kena ini dah tak expired, tak apalah. Ya, itu kan. Itu pemanis orang Islam tu. Boleh lah amalkan, tak masalah. Bukannya suruh perempuan, bukan. Kan itu siapa pandang aku. Rasa sayangnya muncul, rasa cinta. Allahumma ja'alni. Setan yang pandang juga. Oh jangan. Allahumma ja'alni nuru Yusuf. Faman ra'a. Allah, berikanlah aku cahaya Nabi Yusuf di wajahku. Faman ra'ani, siapa yang pandang mukaku ni, wajahku ni, yuhibbuni, dia suka dengan aku. Mahabbatani, dan mencintai aku. Itulah. Cinta positif jangan bukan negatif. Itu untuk laki-laki lah. Kemudian dia mengusap kepalanya sebagaimana diperintahkan oleh Allah Ta'ala, melainkan dosa-dosa kepalanya keluar dari ujung-ujung rambutnya bersama dengan air. Jadi ketika cuci kepala rambut ni, apa doanya? Ya Allah, haramkan rambut aku disentuh api neraka. Itu. Ketika mencuci kaki kanan, ya Allah, tetapkan aku ketika meniti sirat. Kaki kiri, jangan kau gelincirkan dia, kakiku ini, ketika meniti sirat. Jadi yang mudah saja. Nanti kalau dikeluarkan bahasa Arab, udahlah tak hafal, ya kan? Bila nak beruduk, ya kan? Dia ada yang senang. Karena prinsip Islam itu senangkan mereka. Jadi cuci kaki kemudian sampai dua mata kaki. Jadi jangan dari betis dulu, tak boleh. Jadi angkat kaki itu. Ya. Itu yang diperintahkan Allah begitu. Buka Quran. Al-Maidah ayat 6. Wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kakimu sampai dua mata kaki. Itu perintah. Kalau kita dah basuh itu, maka melainkan dosa-dosa kedua kakinya itu keluar dari ujung-ujung jari kakinya bersama dengan air. Kemudian ia berdiri dan memuji serta mengagungkan Allah dengan pujian yang biasa ia ucapkan. Kemudian mengerjakan salat 2 rakaat, melainkan ia terhindar dari dosa-dosa seperti mana ia dilahirkan oleh ibu. Artinya salat apa? Salat wudu 2 rakaat. Ya, saya perlu tambahkan, ada soalan tertinggal. Ustaz, katanya kalau kita solat sunat fajar sebaiknya di rumah, bukan di masjid. Karena Nabi solat sunat fajar di rumah, solat subuh di masjid. Itu dia cakap lah. Saya jawab,
Nabi rumahnya di mana? Engkau rumah kat mana? Kat Bukit Batok. Kadang-kadang orang ni asal cakap je, geram-geram juga kan. Nabi solat sunnah kat rumah tu, bukan di masjid solat sunnah. Kerana Nabi 4 langkah ada rumah dia. Makanya Nabi tidak pernah solat di masjid. Rumahnya di masjid. Macam mana? Sebab ini itu. Tahiyatul masjid itu menjadi sunnah kalau kita belum duduk. Sekarang saya datang ke masjid, duduk. Kalau saya sudah duduk, ada solat sunnah lagi tak? Oh, sudah duduk ni. Lupa solat tahiyatul masjid. Boleh? Tak, saya dah duduk apa? Nah, kalau saya setelah masuk masjid, saya solat duha. Apakah saya harus lakukan solat sunnah tahiyatul masjid? Tak perlu lagi kerana saya sudah duduk. Itu harus dipahami. Kadang-kadang itu tadi Nabi solat sunat kat rumah. Nabi solat sunat kat rumah, rumahnya 4 lap. Engkau 8 stesen. Bas, kadang-kadang aduh, tak sayang gigi bercakap. Mungkin dah sampai waktu ni. Sambung minggu depan, insyaAllah. Baik, jamaah yang berbahagia, saya dah bawa ini apa? Khatam. Silakan nanti yang kurang nanti besok saya kasih lah. Biasalah untuk khatam Quran Ramadan kita masukkan. Masih kurang nanti ambil kita kasihkan nanti waktu sebelum Ramadan. Tolong aja, saya tak bayar. Kalau yang kurang nanti saya atau nanti catat sendiri-sendiri boleh lah.